Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau ke Pak Kiai ada? Oh, pakaiannya ada. Mangga. Assalamualaikum. Kiai mau nanya nih. Ya. Salam Ustaz, mohon penjelasan tentang Usatul Lail. Nah, ada titipan pesan ini ya, Masya Allah. Pesan dari Kalian berbulan dengan puasa sudah itu ya? Iya. Itu salah ustadznya ke Ustadz Nur itu. Ada titipan tentang. Menyampaikan ini. Oh, wasallallahu alaihi wasallam. Ya, tentang mana ghasaqil lail, datangnya malam yang menjadi waktu berbuka dalam puasa. Kapan malam itu? Seperti apa malam itu? Itu yang ditanyakan, yang dimaksud dengan ghasaqil lail. Diambil dari ayat Al-Quran yang mengisahkan tentang waktu-waktu sholat. Al-Quran itu mengisahkan waktu sholat. Ada berapa waktu sholat? Ada 5 waktu sholat. Nah, yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 78 ini disebutkan 3 di antaranya. Yang 3 ini mencakup kelima waktu sholat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Dirikanlah sholat pada waktu tergelincir matahari. Kira-kira waktu tergelincir matahari itu merujuk kepada waktu duhur. Ila ghasaqil lail. Nah, sampai ghasaqil lail. Ini menarik. Kenapa tidak ila laili? Sampai malam gitu. Tapi ada kata ghasaqnya, ini yang ditanya. Makanya berat pertanyaan ya. Kenapa tidak dirikanlah sholat dari tergelincir matahari sampai malam hari? Gitu. Sehingga kalau kita baca terjemahan, ini yang ada di HP saya, kalimatnya begini. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Kata ghasaq itu menunjukkan gelap malam. Memang ada malam yang tidak gelap? Begini terjemahnya adalah ini. Sampai gelap malam ya. Sampai gelap malam. Ada kata gelapnya. Di kata ghasaqil lail itu maknanya waktu sholat itu sejak tergelincir matahari sampai gelap malam. Ini menunjukkan waktu zuhur dan asar. Lalu ketika gelap malam mulai waktu apa? Maghrib dan isya. Dan bacaan di waktu fajar itu waktu subuh. Jadi 3 yang disebut dalam ayat surat Al-Isra 78 ini. Waktu tergelincir matahari, gelap malam, dan waktu fajar. Nah, kenapa ada kata gelap? Ghasaq. Kenapa tidak ya malam saja? Apa memang orang beda menafsirkan malam? Ya mungkin kan. Ya? Kalau malam itu artinya bisa membedakan antara benang. Itu yang fajar. Fajar. Yang fajar. Luar biasa. Ya. Nah, memang ada dinamika perbedaan tentang kapan itu yang disebut ghurub, maghrib, tenggelam matahari. Maghrib itu artinya waktu tenggelamnya matahari atau saat tenggelamnya matahari. Ambil contoh, kalau misalnya matahari itu tenggelam di pantai, saya kira anak-anak pantai ya, Masya Allah. Pernah lihat sunset? Pernah. Masya Allah. Kalau matahari tenggelam, itu kalau kita sebut tenggelam itu maghrib, tenggelam seluruhnya atau tenggelam setengahnya? Seluruh. Mungkin seluruh. Kalau Tetapi begini pas tetap main ada. bola itu juga. Ya bagaimana? Misalkan gol itu kalau semuanya masih. Oh, salah. Kalau lewat dikit bola dari garis, gol tidak? Gol. Jadi sudah gol ya? Gol ya? Kalau saya tenggelam itu Kiai, Ya, dia sudah semuanya sudah Semua. tenggelam. lewat, tetapi sinarnya itu masih ada Kiai. Persis. Jadi matahari sudah tenggelam, hilang bahkan seluruhnya, tapi ini masih terang benderang.
pertanyaannya, matahari sudah tenggelam, tapi apa sudah malam? Biasanya sih kalau kita nyebutnya itu apa itu? Petang. Petang kayak, tapi belum malam. Jadi kalau biasanya Nah, tanda-tanda kuning kan? benar. Nah, Kalau kita di kampung Ya. bilang jangan dilihat katanya. oh ya, Ya tanda-tanda kuning itulah karena apa? tapi dari mana Pak Edi tahu itu tanda kuning kalau nggak dilihat? Ya kan biasanya kalau kita itu kan gitu kayak gitu. Ya, Ya, ya. jangan dilihat Oke. kata orang tua. Oh, baik, baik. Tapi Ya. katanya biasanya jelek katanya. Oke. Nah, apakah ini yang ditanyakan oleh penanya? Apakah sudah masuk waktu maghrib? Waktu sholat? Karena ayatnya itu ila ghasaqil lail, sampai malam gelap. Apakah sudah masuk waktu sholat? Ketika ada tanda-tanda kuning itu sudah gelap atau belum? Belum ya. Belum ya. Ada yang terang. Nah, sehingga dalam fikih ada yang disebut dengan maghrib dan maghrib syar'i. Jadi ada waktu tenggelam matahari dan ada waktu mulainya kewajiban sholat. Sebagian menghubungkannya dengan ghasaq itu yang artinya kalau sudah gelap gitu. Dan memang ada hadisnya dari Sahihul Bukhari diriwayatkan oleh Khalifah Umar bin Khattab yang menyebutkan waktu maghrib bagi Nabi itu merujuk dengan dua keterangan. Idza adbaran naharu min hahuna wa aqbalal lailu min hahuna. Kalau sudah, dan bagi sebagian ini dimaknai satu peristiwa, tapi kita bisa memandangnya dua peristiwa, yaitu kalau sudah hilang siang dari sana dan datang malam dari sini. Itu dalam Sahih Bukhari demikian hadisnya. Nah, kadang kita menganggap hilang siang itu datang malam. Ya, jadi dia beririsan. Ternyata dalam hadis itu seakan-akan kalau sudah hilang siang dari arah sana dan malam dari datang malam dari arah sini, sehingga terkesan ada dua. Ya, jadi waktu pembagian itu memang bukan malam siang, tapi mungkin ya fajar, siang, apalagi sore, petang tadi, kemudian barulah malam. Karena dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud misalnya, aqimis sholata tarafayin nahari wa zulfam minal lail. Dirikanlah sholat itu. Sekarang kalau saya tanya, siang itu dari jam berapa ke jam berapa? Yang disebut dengan siang. Kalau saya Ya. dari sekitar jam 10 Ya, sampai jam 12 kayaknya. itu siang. Ya, kalau Oke. kita di kampung dulu bisa gitu. Kalau jam 1? Nah, kita udah nganggapnya sore Oh. sampai jam 4 atau jam 5. Tapi kalau di tempat saya masih siang gitu, jam 1, jam 2 gitu. Kita bisa. Sudah lewat jam 3 sore. Kalau di kampus saya Pak Ed, Malam kalau udah semua. jam udah agak sore, matahari itu makin ke sana, makin ke barat. Pak Ed. Malam terus kan. Ini ya. Baik ini ya. Emang ya. Malam semua ya, Masya Allah. Baik. Jadi kalau dihidangkan santapan jam 1, Pak Kardi akan menyebut santapan siang. Siang, Santap sore. sore. Betul? Malam. Santap malam ya. Jam 1 ya. Baik. Nah, surat Hud ayat 114 Alhamdulillah. Wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulfam minal lail, dan dirikanlah sholat itu pada dua tepi siang. Jadi waktu sholat itu adalah dua tepi siang. Di sini juga disebutnya 3 lagi, yaitu dua tepi siang dan zulfam minal lail, dan bagian dari permulaan malam. Jadi begitu masuk malam, bagian awalnya itu adalah bagian waktu sholat dan dua tepi siang. Jadi kira-kira sholat yang mana yang dua tepi siang ini? Zuhur dan asar kan gitu. Lalu kalau sholat itu subuh di mana? Nah, itu Ya. nggak paham saya gitu. Wassalamualaikum Muhammad wa ali salam Muhammad. Nah, jadi kembali lagi ke ghasaqil lail, maka yang dimaksud adalah ketika gelap malam itu sudah datang. Dalam puasa, misalnya dalam ayat puasa ada auzubillahi minasyaitonir rajim wa atimmus siyama ilal lail, dan sempurnakanlah puasa itu hingga malam hari. Sementara malam itu
adalah ghasak, gelap. Jadi barangkali ada yang untuk kehati-hatian kemudian menunggu dalam tanda petik hingga benar-benar gelap. Dan itu definisi disebut dengan malam. Malam itu ya gelap. Kalau belum gelap kita belum sebut malam, kita sebutnya petang sore mungkin ya, mungkin itu. Maaf ini Pak Ed, kalau kayak gini nih, mendung kayak gini kan gelap. Ini apa udah dibilangin malam? Kalau di Patmos ya. Iya iya. Benar tahu jawabannya. Begitu tentang ghasaqil lail itu artinya gelap malam. Ini berhubungan dengan waktu, ini menarik karena ini masalah puasa dan itu kan ada waktu-waktu yang tadi itu ternyata ada 3 bagian. Nah ini ada yang ditanyakan ini yang kami perlu ketahui adalah perbedaan waktu ya, kan gitu. Ada beberapa perbedaan waktu penentuan bagi itu berbuka puasa ataupun sholat di beberapa tempat gitu ya, misalkan di daerah timur atau mungkin di Arab Saudi dibandingkan dengan di Indonesia, begitu kan ya. Mungkin di beberapa ormas atau organisasi atau macam ada perbedaan itu bagaimana kita menyikapinya berhubungan dengan perbedaan waktu yang ada hubungannya dengan puasa. Masya Allah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad.